Kali ini teorinya bisa bikin kepala meledak. Karena setelah baca One Piece chapter 93, gua mulai mikir, gimana kalau Rocks D, Sebek bukan mati di God Valley, tapi berubah jadi sesuatu. Sesuatu yang selama ini ngatur dunia dari balik bayangan? Iya, dengerin dulu, karena kali ini kita bakal bahas teori gila. Imu dan Rocks mungkin adalah satu jiwa yang sama. Chapter 11 berjudul Promise, alias janji. Dan pas kita lihat adegan Imu di God Valley, semuanya mulai masuk akal. Imu datang bukan buat ngelawan Rocks, tapi buat selesaikan janji dari 1000 tahun lalu. Pertanyaannya, janji sama siapa? Bisa jadi, janji itu adalah perjanjian antara dua pihak D, salah satunya adalah leluhur Rocks sendiri. Makanya Imu bilang open quote, aku akan menghapus seluruh klanmu, bahkan keturunanmu. Close quote. Kalimat itu terlalu pribadi, bukan ucapan untuk musuh biasa. Kayak dendam lama yang belum selesai. Kalau kita perhatiin, God Valley bukan cuma 4 pertarungan biasa. Itu kayak tempat suci, di mana dunia lama dan baru saling bertabrakan. Di sana semua simbol dunia One Piece muncul. D di Rocks, langit di Celestial Dragon, kegelapan di Imu. Nah, kalau lo ingat kata Gorosei di chapter sebelumnya, mereka nyebut bayangan dewa dan makhluk yang tidak boleh disebutkan. Itu bisa jadi, Imu dan Rocks adalah dua entitas dari satu sumber kekuatan kuno. Teorinya begini, Rocks bukan sepenuhnya mati. Saat dia kalah di God Valley, jiwanya diserap oleh kekuatan Imu, kekuatan yang mirip buah iblis, tapi bukan buah biasa. Kita ngomongin buah iblis kuno yang punya kemampuan menyatukan atau menelan jiwa manusia. Dan kalau itu benar, maka Imu yang kita lihat sekarang adalah gabungan antara kehendak Raja Dunia dan amarah Rocks di Sebek. Itu kenapa Imu tahu begitu banyak tentang masa lalu, tapi juga punya kebencian yang sama seperti Rocks terhadap pemerintah dunia. Ironisnya, dua musuh besar akhirnya jadi satu entitas abadi yang ngatur dunia dari balik layar. Bagian 4. Sekarang lo pikir, kenapa Luffy, yang punya huruf D, terus dianggap ancaman terbesar oleh Imu? Karena dari sudut pandang Imu, Luffy itu reinkarnasi dari janji yang belum ditepati. Janji itu mungkin antara Joy Boy dan seseorang dari klan D yang khianati dunia lama. Dan sekarang, Luffy bakal jadi orang yang menepati janji itu di era baru. Makanya judulnya Promise. Janji lama yang bakal ditebus lewat generasi D berikutnya. Jadi kesimpulannya, Imu bukan sekadar Raja Dunia. Dia bisa jadi hasil peleburan dua jiwa, satu dari masa lalu, Imu asli, dan satu dari amarah Rocks D, Sebek. Makhluk abadi yang hidup dengan dua kehendak, melindungi dunia dan menghancurkannya sekaligus. Dan kalau teori ini benar, pertarungan terakhir Luffy nanti bukan cuma melawan Imu, tapi melawan seluruh dosa yang ditinggalkan D selama 1000 tahun terakhir. Kalau lo ngerasa teori ini masuk akal, klik like-nya dan tulis di komentar. Menurut lo, siapa sebenarnya Imu? Makhluk abadi atau sisa kehendak Rocks D, Sebek?